Mortal Kombat pada tahun 2021 adalah salah satu filem yang ditunggu rilis perdananya pada tahun ini. Sebelumnya, game Mortal Kombat telah diadaptasi menjadi dua filem serial. Pertama dengan judul Mortal Kombat pada tahun 1995 dan 2 tahun setelahnya kembali dirilis Mortal Kombat Annihilation pada tahun 1997. Kemudian tahun 2021 ini akan jadi filmnya yang ketiga. Walau ada beberapa tambahan aktor dan beda cerita, namun masih diadaptasi dari cerita yang sama. Filem ini disutradarai oleh Simon McQueen dan dibintangi oleh Ludi Ling sebagai Liu Kang, Jessica McNamee sebagai Sonya Blade, Hiroyuki Sanada sebagai Scorpion, Mehmet Brooke sebagai Jack, Lewis Tan sebagai Kul Yong, Shin Han sebagai Sang Soo, hingga Joe Taslim yang berasal dari Indonesia. You're too late, Raiden. Mortal Kombat menceritakan bagaimana perjalanan menuju turnamen pertempuran yang akan dilakukan oleh para champion yang berasal dari bumi yang diwarisi tanda pejuang berlambang naga. Juga tentunya para petarung dari luar bumi atau Outworld sudah menanti mereka untuk bertarung. Diceritakan pertarungan yang akan digelar tersebut adalah pertarungan terakhir yang harus dimenangkan oleh prajurit dari luar bumi atau Outworld untuk menuntaskan kemenangan mereka ke sebelumnya secara berturut-turut agar mereka berhak menguasai bumi. Namun, para pejuang dari bumi tidak tinggal diam. Mereka yang terpilih harus berlatih hingga mampu mengalahkan musuh yang akan dihadapinya. Seperti apa pertarungan mereka? Yuk simak ulasannya. Di suatu tempat, hiduplah satu keluarga Hanzo Hasashi. Ia memiliki satu istri dan 2 anak laki-laki. Mereka hidup dengan damai layaknya keluarga yang bahagia. Ketika melakukan aktivitasnya, istri Hanzo yang sibuk berkebun, sedangkan Hanzo pergi mengambil air tidak jauh dari rumahnya. Ketika hendak masuk ke dalam rumah, istri Hanzo berniat menenangkan salah satu anaknya yang sedang menangis. Tiba-tiba dari luar rumah terdengar suara pertarungan. Karena Hanzo Hasashi adalah petarung hebat, rumahnya juga dijaga oleh beberapa anak buahnya. Istri Hanzo pun langsung bergegas menyembunyikan salah satu anak bayinya. Sedangkan anak pertamanya ikut bersama untuk keluar rumah. Namun, tidak disangka dengan cepat musuh menghadang istri Hanzo serta anaknya. Musuh tersebut bernama Bihan yang diperankan oleh aktor dari Indonesia bernama Joe Taslim. Ia adalah salah satu petarung yang berasal dari Outworld atau luar bumi. Bihan bermaksud ingin membasmi keturunan dari Hanzo Hasashi yang merupakan petarung kuat dari bumi. Tidak jauh dari rumahnya, Hanzo yang sedang mengambil air bersih mendengar jeritan istrinya yang sedang sekarat. Ia pun langsung bergegas pulang. Ia pun harus melihat istri dan anaknya mati di depan matanya yang membeku akibat kekuatan ais dari Bihan. Hanzo pun menangis dalam kesedihan di depan mayat istri dan anaknya yang membeku. Tiba-tiba musuh bawahan Bihan langsung menyerang Hanzo. Pertarungan pun terjadi. Hanzo langsung membunuh anak buah Bihan dalam sekejap. Kemudian, ia pun langsung mencari Bihan yang telah membunuh istri dan anaknya. Tidak jauh mencari, akhirnya Hanzo menemukan Bihan yang sedang santai menunggu Hanzo untuk bertarung. Bihan pun langsung mengatakan kepada Hanzo bahwa ia telah membunuh anaknya yang merupakan penerus dari Hanzo Hasashi, yang merupakan dari klan Shirai Ryu, yaitu klan paling kuat dari petarung bumi. Kemudian, Hanzo pun langsung menyerang Bihan. Mereka pun langsung saling bertarung. Namun akhirnya Hanzo harus kalah dan hampir mati dibunuh oleh Bihan. Ketika Bihan mengira Hanzo mati dan ia pun pergi, tiba-tiba Hanzo sadar dalam keadaan tubuh penuh luka. Ia mendengar suara tangisan bayi yang merupakan anaknya. Hendak pulang ke rumah sambil merangkak dan menghampiri bayinya.
Sayangnya, Hanzo pun harus menghilang dari bumi, dengan tubuhnya terbakar dengan kekuatan api. Hanzo mati, namun ia harus tinggal di dalam neraka sambil berlatih, dan suatu saat akan kembali untuk membalas dendam kepada Behind. Namun tiba-tiba muncul seorang misterius. Ia adalah Lord Raiden, yang merupakan pemimpin dari petarung Ethereal atau dalam bumi. Lord Raiden pun langsung mengambil anak dari Hanzo Hasashi dan membawanya pergi agar tidak dicari oleh musuh dari luar bumi. 4.000 tahun kemudian, cerita pun berpindah ke masa depan. Di sana terlihat seorang pemuda yang siap ingin bertarung. Ia bernama Kulyong. Dia adalah keturunan dari Hanzo Hasashi. Kulyong sudah memiliki istri dan seorang anak perempuan. Ia juga harus ikut pertarungan agar bisa menafkahi keluarganya. Dalam pertarungan, Kulyong harus kalah, namun ia tetap mendapatkan uangnya. Di tempat lain, di Outworld atau luar bumi, Behind yang dipanggil oleh atasannya bernama Shang Tsung. Mereka sudah memenangkan 9 turnamen Mortal Kombat. Dan turnamen ke-10 ini harus mereka menangkan juga agar mereka dapat menguasai bumi. Shang Tsung mengatakan harus membunuh semua petarung dari bumi. Bukan hanya membunuh Hanzo Hasashi saja, namun membunuh setiap petarung yang ada di bumi. Agar nanti saat turnamen Mortal Kombat dimulai, tidak ada lagi pesaing yang akan dihadapi, dan mereka pun langsung dinyatakan menang. Behind pun pergi ke bumi. Di tempat Kulyong, setelah melakukan pertarungan, Kulyong dihampiri oleh seorang laki-laki bernama Jack. Sepertinya Jack mengetahui kalau Kulyong memiliki logo naga di tubuhnya. Ketika ditanya dari mana mendapatkan tanda naga itu, Kulyong mengatakan kalau itu tanda sudah ada sejak lahir. Namun Jack memiliki pandangan lain. Sepertinya Jack tahu kalau Kulyong adalah salah satu yang terpilih menjadi petarung. Sepertinya Kulyong mendapatkan logo itu karena ia adalah keturunan dari darah Hanzo Hasashi, yang juga seorang petarung dari klan terkuat di bumi. Kemudian saat keluarga kecil itu menikmati makan malam, tiba-tiba salju turun dan membuat meja makan membeku. Ternyata itu adalah ulah dari perbuatan Behind yang memiliki kekuatan es dan sedang mengincar Kulyong yang merupakan petarung dari bumi. Behind langsung menyerang Kulyong dengan kekuatannya. Namun tiba-tiba datang Jack dengan mobilnya dan langsung menyuruh Kulyong untuk naik ke dalamnya bersama istri dan anaknya. Di dalam mobil, Kul menanyakan kepada Jack apa yang menyerang mereka tadi. Jack langsung mengatakan bahwa siapa yang memiliki logo naga di tubuhnya akan diincar oleh orang tersebut. Jack pun menunjukkan kalau ia juga memiliki logo naga. Kulyong pun terkejut melihatnya. Jack juga mengatakan kalau itu bukanlah tanda lahir, melainkan orang yang sudah terpilih untuk bertarung. Tiba-tiba di depan mereka muncul Behind. Jack langsung menghentikan mobilnya dan menyuruh Kulyong untuk pergi membawa keluarganya ke alamat yang sudah dia kasih kepada Kulyong. Sedangkan Jack sendiri akan melawan Behind. Kul pun pergi dengan mobil membawa istri dan anaknya, sedangkan Jack pergi ke sebuah gedung dan bertarung dengan Behind. Pertarungan pun terjadi antara Jack dan Behind. Namun sayangnya Jack harus kalah dan kehilangan kedua tangannya akibat kekuatan es milik Behind. Di tempat lain, Kulyong yang membawa istri dan anaknya berhasil singgah di sebuah rumah. Kul pun harus meninggalkan anak dan istrinya di sana karena terlalu berbahaya jika istri dan anaknya mengikutinya. Seperti yang dikatakan oleh Jack, Behind hanya mengejar orang yang memiliki tanda naga di tubuhnya. Kul pun pergi ke tempat yang diberitahu oleh Jack. Ia bernama Sonya Blade untuk mencari tahu tentang tanda naga yang ada di tubuhnya. Ketika sampai di markas Sonya Blade, Kul langsung dikejutkan dengan serangan dari Sonya. Mereka berdua bertaruh hingga akhirnya Kulyong mengatakan kalau ia diutus oleh Jack untuk bertemu dengan Sonya Blade. Ia pun akhirnya langsung mengajak Kulyong masuk ke dalam. Ia pun akhirnya langsung mengajak Kulyong masuk ke dalam markas
Di sana, Sonya menceritakan apa arti dari tanda naga di tubuhnya. Penjelasan dari Sonya membuat Kul Yong tidak percaya. Bahkan, yang dikatakan oleh Sonya dianggap lelucon oleh Kul Yong. It signifies that you've been chosen to fight for Earth as Mortal Kombat. Di sana, Kul juga bertemu dengan laki-laki lain yang diikat oleh Sonya. Ia bernama Kano, juga memiliki tanda naga di tubuhnya. Kano diikat dengan rantai karena sifatnya yang sedikit sulit dikendalikan dan suka bertindak semaunya. Di sini, Kul Yong sedikit berbicara dengan Kano mengenai dari mana tanda naga yang ia dapatkan. Sonya pun langsung memotong jawaban dengan mengatakan kalau Kano mendapatkan tanda naga dari orang lain yang telah ia bunuh. Karena tanda naga itu langsung berpindah setelah seseorang membunuh orang lain yang mempunyai tanda naga. Dari situlah Kano mendapatkan tanda naga setelah ia membunuh orang lain yang memiliki tanda naga di tubuhnya. Kemudian, Kul menanyakan pada Sonya, apakah ia memiliki tanda naga di tubuhnya. Sonya langsung menjawab kalau ia tidak memiliki tanda naga di tubuhnya. Tiba-tiba sesuatu datang menyerang mereka. Mereka bertiga pun panik karena makhluk itu tidak kasat mata. Kul Yong dan Sonya pun bertarung melawan makhluk yang tidak kasat mata itu. Sedangkan Kano terikat dengan rantai dan mencoba melepaskan rantainya agar ikut bertarung melawan makhluk itu. Setelah ia berhasil melepaskan rantainya, mereka bertiga pun berhasil mengalahkan kadal yang tidak kasat mata dengan Kano yang berhasil mencabut jantungnya. Setelah berhasil mengalahkan makhluk kadal tersebut, mereka pun membuat rencana pergi ke kuil Lord Raiden. Namun, Sonya dan Kul Yong tidak tahu di mana letak kuil Lord Raiden tersebut, dan hanya Kano yang tahu letak kuil Lord Raiden. Karena Kano orang arogan dan tidak bisa diatur, ia pun mencoba pergi dan enggan memberitahu Sonya di mana letak kuil Lord Raiden. Sonya pun harus membayar Kano $3 juta agar Kano mau membawa mereka ke kuil Lord Raiden dan berlatih menjadi petarung untuk mengikuti pertarungan Mortal Kombat. Mereka pun pergi dengan pesawat dari teman kenalannya Kano. Setelah turun dari pesawat, mereka bertiga pun harus berjalan kaki di gurun. Terus berjalan, tiba-tiba di depan mereka muncul seorang laki-laki. Ia adalah Liu Kang, yang merupakan salah satu petarung yang sama seperti mereka dan anak buah dari Lord Raiden. Liu Kang pun langsung membawa mereka menuju kuil Lord Raiden. Setelah sampai di dalam, mereka bertiga terkejut karena di dalam kuil begitu luas dan ada berbagai gambar di dinding dari setiap petarung yang ada. Di sana, mereka juga bertemu dengan Jack yang telah kehilangan tangannya saat bertarung dengan Behind. Ternyata Liu Kang membawa Jack ke dalam kuil dan untuk diobati. Setelah berkeliling ditemani oleh Liu Kang, akhirnya mereka masuk ke sebuah ruang. Di sana sudah ada Lord Raiden sedang menunggu. Lord Raiden pun langsung memberi penilaian pada mereka bertiga dengan mengatakan kalau Kul Yong belum siap bertarung, Sonya tidak mempunyai tanda naga, dan Kano seorang arogan dan tidak berdaya. Lord Raiden pun ragu pada mereka untuk bisa ikut turnamen Mortal Kombat. Namun, Kul Yong memohon pada Lord Raiden agar memberi kesempatan untuk berlatih dan memenangkan turnamen Mortal Kombat. Kedatangan 3 petarung dari bumi ke kuil Lord Raiden membuat Behind serta Samsung ikut masuk ke kuil Lord Raiden. Kedatangan Samsung yang merupakan dewa dari luar bumi yang sama seperti dewa Lord Raiden. Samsung mengatakan kepada Lord Raiden bahawa ia akan membunuh petarung dari bumi agar ketika turnamen Mortal Kombat dimulai, tidak ada lagi musuh yang kuat untuk dikalahkan. Lord pun membantah bahawa membunuh petarung sebelum turnamen dimulai itu adalah suatu pelanggaran. Samsung pun langsung menyuruh Behind dan bawahan lainnya untuk membunuh semua petarung di kuil itu. Namun dengan cepat, Lord Raiden langsung membuat penghalang agar mereka bertiga tidak bisa masuk ke kuil lebih jauh. Dan Samsung serta anak buahnya pun pergi. Setelah kejadian itu, Kul Yong, Sonya dan Kano langsung mulai berlatih dengan petarung yang sudah lama tinggal di kuil Lord Raiden,
yaitu Liu Kang dan Kung Lao. Is Kong Latihan pun dimulai. Liu Kang menjelaskan pada mereka bahwa kekuatan Arcana atau keahlian khusus akan muncul sesuai dengan yang diberikan oleh jiwa naga yang ada di tubuh mereka. Kemudian Liu Kang juga menyuruh Sonya pergi dari tempat latihan karena ia tidak memiliki tanda naga dan bukan petarung yang terpilih. Sonya pun langsung pergi ke ruang pengobatan. Yang di sana ada Jack yang sedang dirawat. Di tempat latihan, Kul Yong berlatih dengan Kung Lao dan Kul Yong pun harus kalah. Sedangkan Kano berlatih dengan Liu Kang dan ia pun juga dengan gampang dikalahkan. Di sisi lain, Jack yang telah kehilangan tangannya, ia terlihat dipasang tangan robot dan sedang berlatih untuk menguasai tangannya dan ditemani oleh Sonya. Setelah seharian berlatih, mereka semua ikut jamuan makan malam. Di sini, Kano yang arogan harus berdebat dengan Liu Kang dan Kung Lao. Kano pun tidak tahan terus dikatain sebagai pria bodoh dan tidak punya keahlian. Karena emosi tinggi, Arcana atau kekuatan super milik Kano pun muncul, yaitu kekuatan laser yang keluar dari matanya. Kano menjadi yang pertama membangkitkan Arcana atau kekuatan super dari tubuhnya dibandingkan dengan Kul Yong. Kul Yong tidak menyerah. Keesokan harinya, ia terus berlatih dan memfokuskan pikiran agar Arcana dalam tubuhnya muncul. Namun sayangnya, hal itu tetap sia-sia. Kekuatan super Kul Yong tidak muncul. Kul Yong sambil menatap foto istri dan anaknya. Ia dihampiri oleh Sonya dan saling bercerita sedikit tentang hal pribadi. Kemudian, Lord Raiden muncul di hadapan Kul Yong dan menyinggung kalau Kul belum bisa membangkitkan Arcana miliknya. Hal itu akan membuat Kul menjadi beban bagi petarung lain. Kul Yong lantas menanyakan dari mana tanda naga di tubuhnya muncul. Lord Raiden kemudian menceritakan sedikit masa lalu Kul Yong dan asal-usul dari mana tanda naga di tubuhnya. Lord Raiden mengatakan bahwa kalau Kul Yong mendapatkan tanda naga itu dari garis keturunannya, yaitu nenek moyangnya bernama Hanzo Hasashi dan merupakan keturunan petarung kuat dari bumi. Ia juga mengatakan kalau Hanzo Hasashi serta istri dan anaknya dulu telah dibunuh oleh orang yang sama yang mengejar Kul Yong saat ini. Ia bernama Behind atau Sub-Zero. Kemudian setelah Hanzo mati, ia langsung turun ke bawah neraka dan mencari balas dendam tanpa henti. Dan Lord Raiden juga mengatakan pada Kul Yong bahwa ia telah menyelamatkan satu-satunya garis keturunan Hanzo yang terakhir yang masih hidup, serta merawat dan menyembunyikan anak bayi itu dari Behind. Itulah kisah yang diceritakan oleh Lord Raiden pada Kul Yong tentang masa lalunya. Namun, Lord Raiden berharap pada Kul Yong yang merupakan keturunan petarung kuat dari bumi agar dapat memiliki kekuatan yang sama seperti Hanzo Hasashi. Sayangnya, harapan itu tidak sesuai dengan Lord Raiden harapkan. Dan Lord Raiden membuka portal agar menyuruh Kul Yong pulang ke istri dan anaknya. Di tempat lain, Shang Tsung yang merupakan pemimpin dari petarung luar bumi, ia sudah mengumpulkan petarungnya untuk datang ke kuil Lord Raiden dan membunuh semua petarung bumi serta anak buah Lord Raiden. Namun, pertama-tama mereka harus menghancurkan perisai penghalang agar bisa masuk ke kuil Lord Raiden. Salah satu petarung Shang Tsung mempunyai sebuah ide. Ia mengenal salah satu petarung dari bumi yang bernama Kano. Ternyata mereka dulu pernah berteman. Dan anak buah Shang Tsung pun langsung datang ke kuil Lord Raiden untuk bertemu dengan Kano dan merayunya agar mau membuka perisai pembatas serta mengkhianati Lord Raiden. Di sisi lain, Kul Yong yang sedang berada di rumah bersama istri dan anaknya, ia kedatangan petarung dari luar bumi. Monster itu datang membunuh Kul Yong serta keluarganya. Kul Yong sempat beberapa kali menahan pukulan dari monster itu. Namun ketika Kul Yong hampir tidak bisa bergerak dan monster besar tersebut langsung menuju ke arah istri dan anaknya, Kul Yong dengan amarahnya akhirnya ia membangkitkan Arcana
atau kekuatan supernya. Kul menggunakan kekuatan tersebut dan berhasil mengalahkan monster besar yang merupakan bawahan dari Shang Tsung. Di kuil Road Raiden, Kano yang sebelumnya berpihak pada petarung bumi dan berlatih di kuil Road Raiden, ia pun berkhianat dan membuka perisai yang telah dibuat oleh Road Raiden. Setelah membukanya, Shang Tsung serta anak buahnya pun masuk dan menghajar para petarung dari bumi. Di sana ada Sonya, Jack, Kung Lao, dan Liu Kang. Mereka langsung bertarung melawan para petarung dari luar bumi atau Outworld. Pertarungan pun berlangsung. Bahkan salah satu anak buah Shang Tsung berhasil dikalahkan oleh Kung Lao. Dari sisi petarung bumi, Jack berhasil ditumbangkan oleh musuh dan Sonya juga ikut dikalahkan oleh Kano. Sonya terlihat terjepit dengan batu. Jack pun dengan tangan robotnya mencoba mengangkat batu tersebut, namun batu itu terlalu berat baginya. Ia hampir menyerah, namun tiba-tiba tangan robotnya berubah bentuk lebih kuat dan lebih canggih. Ternyata Jack membangkitkan arcananya atau kekuatan super dari lambang naga yang ada di tubuhnya. Akhirnya ia pun berhasil mengangkat batu dan menyelamatkan Sonya. Lord Raiden pun tiba dan membawa petarung bumi serta petarung dari kuil untuk pergi dari pertarungan itu. Namun Kung Lao berhasil ditangkap oleh Shang Tsung dan jiwanya ditarik hingga Kung Lao mati. Lord Raiden berhasil membawa Liu Kang, Kul Yong, Sonya dan Jack menjauh dari pertarungan melawan pasukan Shang Tsung. Shang Tsung cannot follow us here. Lord Raiden menjelaskan kenapa ia tidak bisa melawan pasukan Shang Tsung. Itu karena setiap pemimpin pasukan petarung dilarang untuk melakukan pertarungan dengan alam lainnya. Makanya Lord Raiden hanya melindungi petarungnya menjauh dari pertarungan dengan pasukan dari luar bumi. Kul Yong pun punya sebuah ide agar memisahkan pasukan luar bumi dan melawannya secara terpisah. Lord Raiden pun diminta untuk memindahkan setiap petarung ke tempat yang berbeda, karena Lord Raiden mampu memindahkan siapapun dan kemanapun yang ia mau. Pertarungan pun kembali dilanjutkan. Jack akan melawan Reiko, Sonya melawan Kano, sedangkan Kul Yong dan Liu Kang melawan dua musuh lainnya. Mereka menyimpan behind untuk musuh yang terakhir yang akan mereka kalahkan secara bersama sebagai tim. Yeah. We saved Sub-Zero for last. Jack terus bertarung hingga berhasil mengalahkan musuhnya. Sonya dan Kano mereka bertarung di markas pertama kali mereka bertemu. Pertarungan terus berlangsung. Akhirnya Sonya berhasil mengalahkan Kano dan secara otomatis lambang naga yang ada pada Kano langsung berpindah ke tubuh Sonya. Liu Kang berhasil membakar musuhnya dengan api naga yang ia keluarkan. Sedangkan Kul Yong meminta sedikit bantuan Sonya agar bisa mengalahkan musuh dengan kekuatan Arcana atau kekuatan super yang dimiliki oleh Sonya. Setelah berhasil mengalahkan semua, muncul Behind atau Sub-Zero dengan portal dimensi. Behind memperlihatkan kalung pada Kul Yong. Ia pun marah dan langsung mengejar Behind masuk ke dimensi dan berada di sebuah ring pertarungan tempat Kul Yong pernah bertarung. Di sana, Kul Yong langsung melihat istri dan anaknya telah dibekukan oleh Behind. Walaupun dengan amarah yang memuncak, Kul Yong tetap kalah melawan Behind. Namun dari belakang muncul Hanzo Hasashi dengan pakaian yang berbeda. Hanzo Hasashi yang dulu pernah dibunuh oleh Behind dan telah mati, namun ia menjadi Scorpion dan berhasil bertahan di neraka serta mempelajari api yang ada di sana. Hanzo Hasashi melawan Behind, mereka terus melakukan serangan. Sedangkan Kul Yong terus memukul es agar bisa selamatkan anak dan istrinya. Karena Hanzo hampir dikalahkan oleh Behind, Kul Yong harus ikut membantu melawan Behind. 2 lawan 1, akhirnya
2 lawan 1, akhirnya Big Hand atau Sub-Zero berhasil dikalahkan oleh Kul Yong dan Hanzo Hasashi. Istri dan anaknya pun masih bisa diselamatkan. Lord Raiden, Sonya, Liu Kang, dan Jack, mereka pun datang. These are my friends. Bos dari pasukan luar bumi juga muncul, yaitu Shang Tsung. Ia kecewa karena pasukannya telah dikalahkan oleh petarung Lord Raiden, yaitu petarung dari bumi. Shang Tsung berjanji ia akan membawa pasukan yang lebih besar untuk melawan mereka. I will not bring fighters. Namun, dengan kekuatan pemindahan Lord Raiden, Shang Tsung langsung dipindahkan ke markasnya. Lord Raiden langsung menyuruh pasukannya untuk mencari petarung pengganti di berbagai daerah untuk mengikuti pertarungan Mortal Kombat yang akan berlangsung tidak lama lagi. Dan cerita pun selesai.